Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang, dan pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak update penanganan dan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang pada hari ini memasuki tenggat waktu masa tanggap darurat. Kita awali dengan slide yang pertama ya pemirsa, di mana sebagai catatan utama diketahui bahwa bencana tanah longsor terjadi pada tanggal 24 Januari 2026 lalu ini diakibatkan oleh hujan deras, lalu berdampak kepada tanah menjadi jenuh air dan akhirnya memicu pergerakan massa tanah dari lereng ke bagian bawah. Dan analisa ini juga diperkuat ya pemirsa oleh Badan Geologi yang menegaskan bahwa curah hujan yang sangat tinggi ini juga kondisi geologi setempat yang didominasi oleh batuan gunung api tua yang telah lapuk ditambah kemiringan lereng yang curam serta keberadaan rekahan dan sesar geologi turut berkontribusi terhadap terjadinya longsor. Nah, untuk merespon bencana tersebut, pemirsa, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini juga menetapkan status tanggap darurat selama kurang lebih 14 hari dan menyiapkan dana sebesar 7,3 miliar rupiah dari pos anggaran belanja tak terduga, utamanya untuk alokasi penanganan awal dan pencarian korban hilang. Dan sejak terjadi longsor, upaya pencarian juga diperkuat hingga lebih bahkan dari 2.500 personil pemirsa dari unsur gabungan dikerahkan untuk melakukan proses pencarian, mulai itu dari TNI, Polri, BPBD, DNPD, dan juga relawan, terutama adalah anjing pelacak atau K9. Dan tidak kalah penting juga pemirsa, pada fase awal ini bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak tersebut diberikan. Lalu bagaimana pemirsa kalau kita bicara mengenai lokasi dan juga dampak, kita simak dalam slide selanjutnya. Dampaknya ini kalau kita bicara mengenai lokasi yang terlebih dahulu ya pemirsa, diketahui bahwa lokasi sentral longsor ini terjadi di Desa Pasir Langu, tepatnya di dekat lereng Gunung Burangrang. Dan dampak dari bencana ini, korban di sana ya bermukim di sana pemirsa tentunya patut diawasi pada fase pendataan penanganan awal ini, di mana ada 80 rumah yang menjadi perhatian khusus. 46 diantaranya dinyatakan rusak, sedangkan 34 lainnya nyatakan sebagai masuk ke dalam zona merah atau terancam, sehingga juga perlu untuk dimitigasi. Dan tentu yang kita nanti bersama adalah bagaimana upaya daripada pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama juga dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan relokasi. Lalu pemirsa, sedikit menginformasikan berkaitan dengan data ya, di mana kita melaporkan bahwa ada 94 body pack telah ditemukan dengan rincian 70 dari 73 kantong jenazah ini telah diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau tim DVI Polda Jawa Barat, dan secara berkala akan terus diupdate. Dan tentunya berkaitan dengan korban tewas untuk proses pencarian ini yang selalu menjadi kendala selama 14 hari kebelakang ini adalah tantangan. Apa saja tantangannya pemirsa? Kita ulas di sini bahwa utama tantangan dalam fasenya ini operasi SAR ini merupakan tantangan gabungan antara cuaca yang sangat dinamis, apalagi kalau sudah bicara soal turun hujan pemirsa. Bahkan pencarian korban ini harus diberhentikan menimbang faktor keselamatan karena kondisi tanah menjadi labil, dan tentunya adalah pencarian korban yang tertimbun tanah yang sangat tinggi juga menjadi tantangan bagi tim SAR meski sudah mengerahkan alat berat sekalipun. Dan untuk memberikan gambaran bagi Anda ya pemirsa, apa saja pola strategi yang kerap dilakukan oleh masa tanggap darurat ini menjadi 3 fase utama. Kita ulas fase yang pertama ya pemirsa, yang kerap disebut sebagai golden period. Golden period ini menjadi sangat krusial, rentan waktunya pada hari ke-0 hingga ke-5 hari pertama, utamanya adalah untuk mencoba mencari korban yang kemungkinan masih hidup. Dan pada fase golden period ini strategi pencarian ini dilakukan dengan manual, pengerahan anjing pelacak atau K9, drone thermal dengan melakukan penggalian yang lebih dangkal namun cepat. Lalu setelah selesai di hari ketiga atau hari kelima, masuk ke fase kedua nih pemirsa, yaitu masa transisi, di mana dimulai dari hari keempat sampai dengan hari ketujuh. Dalam hari keempat dan hari ketujuh di fase transisi ini akan dimaksimalkan untuk pencarian korban dengan strategi pengerahan alat berat yang lebih dominan, serta seperti ekskavator yang fokus pada titik hunian korban hingga jalur aliran material ini longsor melewati. Dan kita beralih ke fase yang ketiga ya pemirsa, fase yang memasuki hari ke-8 hingga hari ke-14, hari-hari ini di mana fokusnya itu bukan lagi kepada pencarian korban yang berpotensi masih hidup, tetapi evakuasi jenazah, melakukan verifikasi data korban dengan penggalian yang lebih luas dan juga lebih mendalam. Hingga pada akhirnya apabila dievaluasi lebih lanjut, dinyatakan penutupan sektor pencarian. Maka yang akan kita nanti adalah apakah masa tanggap darurat ini akan diperpanjang atau nantinya pemerintah lokal sudah fokus kepada masa transisi rehabilitasi dampak pasca bencana. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa untuk berbicara sedikit mengenai tindak lanjut daripada pemerintah. Kita melihat bahwa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai ini adalah sebesar 10 juta rupiah per kakak bagi warga yang terdampak dan juga 25 juta rupiah untuk korban yang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu saja yang diberikan pemirsa, sedangkan yang patut kita nanti adalah
bersama, yaitu berkaitan dengan realisasi relokasi dari warga. Karena sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sudah berjanji berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mereka ini meski tidak terdampak tetapi kediamannya berdasarkan asesmen juga masuk zona merah, juga tidak berarti bebas dari ancaman. Lalu perihal komitmen penegakan aturan tata ruang, karena yang tidak kalah penting tersebut ya pemirsa, karena perihal tata ruang ini bukan hanya soal dokumen administratif belaka. Membiarkan hunian dan aktivitas ekonomi berada di lereng Gunung Curam ini tetap memiliki resiko tinggi sangat berbahaya. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan penataan ulang lahan insiden ini menandakan bahwa adanya alih fungsi lahan begitu ya pemirsa, yang berdampak kepada hidrologi tanah. Maka hal-hal seperti vegetasi juga menjadi sangat penting, penghijauan kembali. Lalu yang tidak kalah penting juga bagaimana kebutuhan dasar dan logistik pengungsi ini tetap diberikan secara maksimal, dan kita pada akhirnya juga melihat bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi ini menyampaikan bahwa setelah itu akan segera direlokasi dan wilayah itu akan saya hutankan, dan konsep untuk bangunan rumahnya sesuai dengan lingkungan tanahnya insya Allah kita penuhi. Artinya gini, kita sudah berbicara mengenai ke depan ya pemirsa, bahwa relokasi bagi warga yang terdampak ini supaya berada di luar zona merah yang lebih aman, berada di zona hijau begitu ya. Dan juga bagaimana pemulihan terhadap wilayah yang sepatutnya memang tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal. Maka hal seperti pembenahan tata lahan dan juga vegetasi diharapkan untuk dinanti. Maka penanganan daripada dampak bencana ini sudah menjadi kewajiban sebenarnya dari pemerintah daerah, pemirsa, seperti memberikan bantuan bagi warga terdampak, logistik dasar hingga relokasi. Tetapi mengembalikan alam pada fungsi dan tatanannya agar dampak yang serupa tidak akan terjadi lagi, jangan sampai terabaikan. Apalagi karena hal yang sifatnya sementara seperti administratif maupun kepentingan belaka. Dan itu tadi pemirsa ulasan kami seputar bencana longsor yang melanda Kabupaten Bandung Barat. Usai jeda Metro Siang akan kembali dengan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.